wis. Ini dia. Tryout Di ya. paket A atau paket B engko nek nyandak digarap kabeh wae. Piye, Pak? Tryout. Siapa sing Tryout, ngarep-ngarep tryout iki? itu. Ya Alah, Allah, kurang sinau oh ya. jadi ini digarap Tryout wae bareng-bareng ra kok. sinau-sinau. Piye? Ini bareng. Heh? Piye? Ya udah bareng aja, Bu. Bareng ngarepe. Ora nganu, Pak. Ora kita bahas ngono. Salah satu Wong sesi. dibuka wae durung kok bahas piye. Lah ya dibuka terus nanti dibahas siji-siji jawabannya apa ngono tryout iki. Nah iya. Oh ya. Tapi Ya sambil nggarap dhewe-dhewe. baca jawab. Karo dicatet ngono apa, Pak? Kayak kita apa? Tes Kayak mau bengi, formatif gitu. nyatet kayak mau bengi. Tes formatif Enggak wae. usah, Bu. Iki piye? Bu, garap bareng apa siji wae apa piye? Oh ya, kur tryout kita mau membedah soal tryoutnya yang ada di sini loh, Bu. Kayak tes Emang formatif bedah itu berarti Bu. satu tok. Hah? Emang bedah berarti satu tok. Emang bedah berarti satu tok yang berarti nggak mengerjakan bareng menurut maksudnya. Cuman bingung ngarap dhewe-dhewe. yang di minggu kayak hari Ahad itu kayaknya kok jauh dari kisi-kisi ya, kira lengkap kan. Oh, nggak lengkap. Tapi ya, Pak. Ya terus PTK nggak ada, apalagi nggak ada. Banyak soal apa itu hampir 20 yang di depan. Ya? Ada nggak tahu pedagogi ki urung ya? Yang malah di depan itu loh hampir 20 soal sendiri itu apa itu malah hampir sama-sama itu. Menurut Anda ya loh. Oh, nah itu Kayak patriotisme, Nah, iya. profesionalisme, menurut loh Pak. Latihan soal. Coba ya, garap ya. Ya, dibuka aja, Bu. Kita mainkan. Quiz tryout. Jangan ganggu. Iki piye iki? Iki layar gede ya. 120 menit. Bismillah. Ayo mbiyen kae lho, Bu. Ini Papa. Masya Allah. Layarnya cilik banget. Gede ya. Ngomong. Bisa enggak? Hai, Ibu. Bola. Iki dadak tak gedheke piro iki ngesian iki. Kelihatan enggak? Ora ketok iki. Meh Bu, Wes pol. berkat bengi beda. Wes pol. Ya ketok, Bu. Itu jenengan geser ke kanan ki lho, Bu. Ben aku tak zoom ora ketok ngene. Iki digeser ke kanan gitu loh. Ngan Bisa di zoom bisa di gedek digeser-geser digeser ke kanan. kanan kiri bisa. Nek zoom itu kan full satu layar, cuman layarnya. Kalau ini emang cilik layarnya yang di share. Para ulama Rasidin memberikan andil dan sumbangan yang sangat besar dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang adil, makmur serta seimbang antara dunia dan akhirat. Adapun Khulafaur Rasyidin yang berjasa dalam hal peletakan dasar demokrasi dalam sistem kehidupan bernegara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah apa kakak? Umar. Rasidin to. Umar ketok ya. Umar. Umar ketok. Dudu Ali to. Umar ya ditunjuk meletakkan dasar ya, yang meletakkan dasar. Iya, demokrasi. Yang meletakkan dasar ki Umar. Regane Umar ki kepingine dimusyawarahke lho. Itu. Nah, Utsman ki mulai monarki. Nek sing dipilih kae Abu Bakar. Dipilih. Nah, Abu Bakar terus menunjuk Umar. Nggih. Umar menunjuk Utsman. Lah bare Utsman kuwi gek gendro. Antara Muawiyah dengan Ali.
Umar ya. Dua ya. Berarti Umar ya. Ya. Salah satu jasa yang telah Lanjut. dicapai Ini oleh sesuai tanggal. Khalifah Umar bin Khattab dan masih dikenal oleh masa masyarakat sampai saat ini adalah jasa Kalender Hijriah. kodifikasi Al-Quran, Kalender Hijriah. Kan dari Kalender Hijriah. Hijriah itu. Kalender Hijriah. Oh iya, Ya. Nek A Kalau kodifikasi kodifikasi Al-Quran ini zamannya Abu Bakar. Abu Bakar. Oh iya. Terus Ya, ya, Baitul Mal ki sak wise kuwi. Sing sampai sekarang ya kuwi. Hijriah kuwi kalender Hijriah. Apa? Ibu kami Iya. belajar. Ya lanjut 3. Kuwi ana sing kepengin gabung kuwi di approve sik kuwi. Orang yang dianggap sebagai pembangun utama dinasti Abbasiyah. Abul Abbas As-Saffah. Kok pinter ta Pak? Ya Allah. Gak Kuwi sing ana sing kepengin gabung tapi urung mbok setujui kuwi, urung iso mlebu kuwi, kancamu. Oh iya iya. iya. Ora muni ki. Mas Kur. Terus kuwi sapa neh kuwi? Endi? Endi ta? Neng ndi ta Pak? Iki lho, wong iki kepengin bergabung ning nunggu persetujuan. Oh iya. Oh, Ini iya. lah izinkan aku Ada repot. Share screen-nya orang lain aja lah. Aku tak admin. Nah, aku nek arep piye ngene iki. Lan keterampilan. Bobo awe. Tangan iki. Tekan nomor 4. Abul Ya. Abbas. Wis genah bener nek iki. Iki ning modul pira ya, Pak? Kuwi mulai intine nggon materi kelas 8 semester genap kuwi. SMP ya? Ya Allah. Heeh. Aku ora mulang kuwi tekno Mbak Ani kuwi lho sing mulang, aku ora mulang. Khalifah yang menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara adalah siapa iki? Berarti cek rapat cetok sik sama kacamata sik. Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Harun al-Rasyid, Abdul Malik bin Marwan. Nera Umar Abdul Malik katanya. Antara dua itu katanya. Nek Umar bin Abdul Aziz itu kaitannya kodifikasi hadis. Sing apa? Umar bin Abdul Aziz. Nek Umar itu kuwi kodifikasi hadis. Apa Abdul Malik bin Marwan kuwi malah ento ya. Iki kita Pak. Kita Kan aku sing ulang, ora ulang ya. Jangan ajar ya. googling. Bahasa Kita iki kita Abdul Malik. Iki engko kan ana jawabane to, Pak, nek wis dikerjakan. kudune ono. Kaya pas apa tes formatif. Oh Pak iya Slamet yang kemarin apa itu ya. ini, Pak Slamet? Nggak tahu ya. Mesti menang lah. Betul. Nah, Betul. benar. Penyebaran agama Islam di Nusantara dilakukan dengan menyatukan budaya lokal dengan ajaran Islam sebagaimana yang dilakukan Sunan Kalijogo dengan wayang kulitnya yang digunakan untuk berdakwah. Metode seperti ini disebut akulturasi. Akulturasi budaya ya. Nah, sing materi SMP oke sing kelingan, sing materi SMA ya ora ngerti bener. Yuk, lanjut. Akhir abad ke-7, Islam berkembang pesat, namun masih terbatas di belahan dunia timur. Ekspansi yang dilakukan paling jauh hanya mencapai Afrika Utara, yaitu saat Abdul Malik menjadi khalifah dari dinasti Umayyah. Benua Eropa yang diwakili oleh semenanjung Andalusia, Iberia baru dimasuki ketika
Tharif bin Malik melakukan penyelidikan yang kemudian dilanjutkan dengan penguasaan wilayah oleh siapa? A. Khalid bin Walid. Nek Andalusia iki ketoke Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad, betul. Wah, ya, pakarnya. Pak Masruro kuwi. Jabal Tor. Iya, Jabal Tariq. Oh gitu. Heeh. Saiki nomor Selat Gibraltar itu loh. Iya, Selat Gibraltar. ya sidik-sidik nyantol tapi enggak anu banget. 10 Muharram di Jawa. Ya radong saiki lali. Ada tradisi memperingati hari Asyura. Muharram di Jawa dan juga di Aceh ada tradisi Persia. hari Teori Persi, Asyura. betul. Peringatan ini ditandai dengan pembuatan bubur Asyura. Oh, teori Persia, jelas kuwi. Bubur Asyura Ya. Ini jelas kuwi, cetha kok. Persia. Iya, pasti ya itu. Terlalu nampak jawabannya. Ini apa ya, sisa ditekoni kok simbol-simbol gini ki ya? Enggak ada juga. Untuk ben itu. Tapi nek kata temanku yang gelombang 1, kalau sholat reot nggak ada yang keluar. Enggak. Terus piye? Rasa dipikir tenanan wae. Ya gawe latihan otak kok. Al-Qarung. Perbedaan istilah Al-Qarung yang lain. Jadi pada era Aufklärung banyak umat Islam yang bisa menikmati belajar di Eropa terutama Inggris dan Prancis pasca Napoleon Bonaparte melakukan ekspansi di Iskandaria. Perbedaan istilah Aufklärung atau Enlightenment yang muncul di Prancis dengan yang berlangsung di Inggris adalah apa Pak? Orang pati yakin kabeh kuwi. Semua salah. Ayo Organik Jadinya nek ora iso menjawab. Karena Semua jawaban salah. nek sing proletar itu kayaknya orang nang Inggris. Gitu loh, kalau proletar itu kan soalnya tuh. Lah ya kayaknya nek proletar itu tidak di Inggris kok. Itu. Terus kuwi apa nih runtuhnya monarki wong di Inggris itu masih ada monarki. ini ya. Oh. Ya. Sampai akhir abad ke-7 Islam berkembang pesat, namun masih terbatas di belahan dunia timur. Ekspansi Apa dulu mau? dilakukan paling jauh pokoknya Waduh kuwi Tariq bin Ziyad mau wis. wilayah kekuasaan kerajaan Khawarizmi membentang mulai dari apa iki macane? Cerdaria. Syirdaria hingga Baghdad dan dari sungai Indus hingga ke Laut Kaspia. Sayangnya kekuasaan kerajaan Khawarizmi tak mampu bertahan lama karena diserang oleh Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan kuwi. Genghis Khan. Iki soal apa Pak? Apa wae? Apa wae to kuwi? Ning B iki apa? B apa kuwi? Wilayahan B. Kudu kebelahan ki anu kok ning kuwi apa? Nusantara kuwi. Genghis Khan kuwi. India. Timur Leng, Gedehan, apa ya? Nek sungai Tigris kae anu. Oh. Lagi apa? Mongol sing rada berjaya kuwi ya Genghis Khan kuwi. Salah satu sifat Allah adalah Ar-Rahman yang ditafsirkan sebagai berikut. Nah, ini ya sing kita pelajari. Heeh. Ya awe. Rahim. Ah ya. Kemarin toh.
Nek rohani semuanya, nek rohim hanya yang beriman loh. Selain ar-Rahman, Allah juga memiliki sifat ar-Rahim yang memiliki makna bahwa gue bertakwa gitu. Wingi wis to gue. iya, Heeh. menyembunyikan kekafiran dengan melaporkan dan mengikrarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sikap kekafiran. Nifak toh, menyembunyikan kekafiran dan menyatakan mengikrarkan keimanan. Nifak atau munafik gue. Kondisi kejiwaan atau sikap mental yang senantiasa menerima dengan lapang dada atas segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ridho. Cekak jiwa. Ridho. Lah wingi warok kae apa to wingi? Ya apa to lali? Ridho. Ya itu nek warok wingi apa to lali aku. Ayo apa warok? Orangnya itu yang dari syubhat. Piye Oh menghindari subhat to ya, berarti gue itu gue. menghindari subhat piye to, Bu? Subhati. Belum jelas halal haramnya, Bu. Oh, halal haram. Warok itu kan sikap kehati-hatian. Kehati-hatian. Intinya kehati-hatian ya, Pak ya. Kehati-hatian. Maka lebih dekat pada kalau haram kan jelas harus dijauhi. Kalau syubhat itu dengan kehati-hatian tidak ada kejelasan antara haram dan halal. Maka perlu ada warok yaitu kehati-hatian itu lebih baik ditinggalkan. Oke, Rida ya Ki ya berarti. Ya berarti. Lapang dada. Oh. Seorang yang memiliki hikmah akan mampu berpikir memperoleh kebijaksanaan. Hal ini sesuai dengan konsep turunan hikmah yaitu apa iki ya? Ya apa mau cek lalian. Husnul Husnul tadbir apa we? Kebijaksanaan. Ya gitu ya. Husnul tadbir apa? Lali bar maca ya. Ar-Ra'i. Pak selamat to ini. Kita Waduh, husnul tadbir apa ya? Kamu sing mlebu ya. Kamu sing mlebu carane mengetahui ada yang masuk. Ora tahu aku Google Meet. Nanti tulisannya di raket tok. Ya raket aku nilai. Sambungan kacamata ya. Apa iki, Pak? 15. Husnul tadbir ki baik pemikirannya. Baik pemikirannya. Nek jernih pemikirannya ki jauh dari don. Ya apa kebijaksanaan? Cek. Kebijaksanaan. Ayo rada cepet ya. 100 sih. Angel. Ya ora ya. Cek. Nek baik pemikirannya husnul tadbir. Nek Judatuddin jernih pemikirannya. Nek Sikobah tajam pemikirannya. Tajam. Nek akal ya kuatul ilmi. Rene. Nek Tepat tepat Iki tepat. ini jawabannya B itu, jawaban adhian itu. Jawabannya Pak. Judatuddin. Berpikir pada kebijaksanaan. Ya, jernih pemikirannya. Oh. Jaudat dihan. Apa, Pak? Jaudat dihan. Artinya apa? Artinya ya kuwi jernih pemikirannya kuwi. Ya mungkin jernih terus bijak kuwi. Jernih. Penguasaan terhadap sesuatu disebabkan oleh kekuatan pengendalian atau menguasai dan menangani perintah dan larangan, anugerah dan pencapaian adalah makna dari sifat Allah. Apa kuwi? B. Mengendalikan menguasai al-malik. Ar
Ar-Rahim. Oh iya. Al-Malik. Al-Malik itu loh, menguasai loh. Menguasai ya. Dengan kekuatannya. Soal nomor 12. Ada dua jenis takdir yang Allah tetapkan untuk manusia, yaitu takdir Mubram dan mu'alak. Maksud dari takdir mu'alak adalah Mu'alak masih bisa dirubah. Masih bisa dirubah. yang B ya, masih bisa dirubah. Oh. Soal beberapa bentuk sifat terpuji yang disukai Allah, diantaranya adalah kaum yang wingi dari tak podo karo Ya B ini. B. pakai mikrofon kae ya. Takut terhadap siksa. Ya. Ini harus didiskusikan. Yang lain itu ada yang istiqomah. Istiqomah kata kuncinya konsisten. Rutin nih berarti. A. Berarti A. Iya. Konsisten rutin ya istiqomah. Ya. Aku ngantuk. Salah satu implementasi dari sifat takblik Menyampaikan. Nah, ya. Menyampaikan. Rasa diwaca Bu Erna. Ya. Terus piye? Atau bahas status teluhi hubungannya karo zakat. Kut min amwalihim tahirum wa tusakihim biha. Astagfirullah, ayat 100 tidak tahu bah. Nah ya. Apa Pak? Kut min amwalihim tahirum wa tusakihim biha zakat. Pak. Perintah mengambil harta orang kaya. Ya, perintah mengambil hut, ambillah min amwalihim dari harta mereka, tahiruhum untuk menyucikan mereka itu. Wa tusakihim biha. Apa ya? Wis Pak? Ya kata Pak Ayo. Nek kalimat ini artinya gini, ambillah harta untuk membersihkan dari harta mereka untuk menyucikan dia, ngono lho. Artinya ngono kuwi. Pengertian. Berarti tekstual apa kontekstual? Ini kon sedekah karo zakat. Nek sedekahnya enggak, nek itu lebih ke zakat itu. Zakat mal, perintah zakat mal. Berarti ya. Nah, ini berarti zakat mal itu harta yang sugih-sugih itu. Iya ini, perintah mengambil harta orang kaya. Iya. Tekstual berarti ya Pak? Nek tekstual gue, nek kontekstualnya Itu D itu. kewajiban zakat ya. D. Sing selikur mau balik Iya. kewajiban zakat. Kewajiban mengeluarkan zakat. Ya, Pengertian lo. ya, oh ya wes oh. Kontekstual ya. Ya. Yuk. Oh. Nisab zakat profesi adalah seharga emas 93,6 gram emas murni yang diambil dari penghasilan bersih setelah dikeluarkan seluruh biaya kelebihan ini nanti dihitung selama 1 tahun. Luhur. Lalu mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% setiap bulan. Ya, itu jumhur ulama wi. Dikasihkan dengan zakat mata uang yang telah ditetapkan oleh hadis. Pendapat dari apa? Jumhur. MUI itu 5%. Oh, Jumhur. 5% MUI. Nek gereja kae 10% nok jare. Oh, negeri gereja 10%. Ngerti-ngerti ya. Iya, beneran. Kancaku lek apa? Aku nek ya. Iya, betul nek itu. Nek sedekah ning gereja ki 10% nok nah. Kancaku. Iya, betul itu. Perkawinan Rasulullah Jenenge sepersepuluhan itu. dengan janda dermawan bernama Khadijah dan janda pahlawan Islam seperti Saudah binti Zum'ah. Semua.
Hafsah binti Umar, Hindun Ummu Salamah. Pernikahan ini mengandung hikmah yaitu Dakwah, sosial. Pilihannya apa? Weh? dakwah. Ora eneng endi A. Buat dewe kuwi no. Buat dewe kuwi lho. Sosial dan kemanusiaan. dakwah ra ono kok. Lah ya buat dewe kuwi. Iya. Dibolehkannya Rasulullah beristri lebih dari 4 bukanlah karena dorongan hawa nafsu bagaimana yang dilakukan oleh kaum orientalis, tapi Dakwah mengandung hikmah yang Islam. besar di antaranya dakwah ya. Semuanya benar. Semuanya benar kuwi. Oh, bener Pak. E. Nah, Politiknya apa aja Pak? iya, Iya. masuk itu. Politik biar ceritane. Yo, Kuwi untuk pas ini loh. menguasai daerah-daerah itu Oh, Iya. menguasai. ada yang menikahi ya siapa itu tokoh perempuan dengan harapan bisa pengikutnya terus masuk Islam. Oke. Di antara prinsip bank syariah untuk menghindari riba yaitu dalam bentuk penitipan uang. Nah, wadiah to wingi kae berarti. Dalam operasinya Bank Islam menghimpun dengan cara menerima deposito berupa uang, benda dan surat Kan kemarin kecuali yang wajib yang kemarin. keselamatannya oleh Bank Islam. Bank berhak menggunakan dana tersebut tanpa harus membayar imbalannya. Bentuk transaksi tersebut adalah titik-titik. Namun bank harus menjamin bahwa dana itu dapat dikembalikan tepat pada waktu pemilik deposito. Nek titipan wingi apa? Wadiah ya. Wadiah nih. Ayo dijelaskan satu persatu, aku ra mudeng. Mudharabah iki ini bagi hasil wingi tak tulis ya. Nggih, bagi hasil. Wadiah titipan. Murabah itu mengambil keuntungan. Titipan itu contohnya Oh, ya. piye, Pak? Wadiah contohnya Titipan piye? itu yang saya Wadiah ya kuwi, titipan duit mau itu loh. Oh, deposit. Deposit. Kudu Tapi SK nggak lu. langsung. Murabah. Nes panitia kan ini ra kanggo. Murabah apa, Pak? Contohnya. Murabah itu menjual ada keuntungan, misalnya bank membeli sepeda motor 17 juta nanti menjualnya 19 tapi disampaikan harga aslinya Kepada pembeli. Kepada pembeli nih. Nek sirkah ini kerjasama. koperasi kerjasama. Nek Kordul Hasan wingi wis to. Kejelasan itu Wingi mengembang apa itu kalau pinjaman. Apa, Pak? Pinjaman itu yang baik. oh ya Tanpa bunga. tanpa bunga ya Apa, Pak? Pinjaman tanpa bunga. Iya. pinjaman tanpa bunga Pinjaman tanpa bunga. Mudharabah bagi hasil, wadiah titipan, sirkah kerjasama murabahan tadi barang dibeli bank, oke Kordul Hasan pinjaman tanpa bunga. Nek sirkah itu piye contohnya kerjasamanya? Kerjasama dua orang, dua orang kemudian hasilnya dibagi berdua. Patungan Bu Erna. Oh. Nah, Lah nek Sesuai kesepakatan. ya ini hasilnya ekonomi dibagi Islam sebagai ya, kesepakatan. Iya. ya kelas 11. Aku ra mulang. Karena hasilnya Mbak Erna itu mudeng ya. Aku ra mulang. BMT. Aku ra mulang. Ora tau mulang kelas loro. Fikih-fikih ya. Sing diulangi ra mudeng. Ana sing ra diulang. Pihak Pihak bank bank yang pengusaha ambil saham. sama-sama Ah, sirkah mau berarti. pada usaha Yes. patungan. Apa iki? Ya, kerjasama mau lo, sirkah mau lo. Iya. Iki Pak Masrur lagi sing ahli iki jane. Heeh. Dia menengok pendiam sekali kakakku. Mas Ror Jackson menengai. iya Pak Praktek Praktek riba melahirkan mental pemboros. melahirkan mental Bekerja. curang atau pemboros. Pemalas yang tidak mau bekerja dan menimbulkan penimbunan harta tanpa usaha yang taubannya seperti benalu atau pohon parasit. Ini apa pilihannya apa wae ini? Sederet dampak tersebut terakhir ini merupakan
Yusuf Qardawi. mental yang bertentangan dengan semangat ajaran Islam. Pernyataan di atas disampaikan oleh siapa? Iki Pak. Sailengku Yusuf Qardawi, ini mungkin teman-teman punya yang lain. Tidak. Kode ya. Setelah Rasulullah wafat, pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah melalui pemilihan langsung oleh para tokoh umat. Pengangkatan ini berlangsung di mana? Aduh, entek logat. Sakifah kudu ya. Oke. Sakifah Bani Saidah. Nah, Ya benar ya, Sakifah ya. Aku lupa ingat sing kuwi masalahnya. Apa ibu soal ibu? Pengangkatan Abu Bakar dengan musyawarah. Pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq melalui pemilihan langsung oleh para tokoh umat. Sakifah Bani Saidah. Ya. Apa ngantuk? Wis ngantuk iki. Apa iki? Ngantuk satu sih guys, ya kayak sama. Jika dalam melaksanakan tugasnya seorang khalifah melanggar hukum Allah, maka dia wajib untuk diberhentikan dari jabatannya dan digantikan dengan yang lain. Pemberhentian khalifah ini adalah tugas dari Majelis Syuro. Majelis Syuro. Iya nasi min masuk iki. Heeh. Pak Wiyono. Iki jane neh iki. Ora ono suarane ngono. Dadi Mbak Neti iki arep mlebu kuwi ra iso kuwi. Neng ndi ta Pak aku? Melihatnya di mana coba? Enggak ono pemberitahuan iki. Walah. Mbak Neti. Sampai 2 perangkat. Bu Neti. Oh iya, sudah Bu. Angel banget masuk makasih. Iya, enggak ini loh, enggak bunyi kalau masuk ini nek. Biasanya kan tuning. Ini kan namanya. Enggak ada suaranya dari jadi enggak tahu. Feedback Bu Neti. Pateni sisi Mbak Neti. Iya. Mau tak mati. Ini Iya tadi pengerjaan soal tryout di LMS Bu sudah sampai nomor 30. Semua jumlahnya ada 100 soal. Iki sak rampungnya kok sak ngantuk. 120 top. 100 soal tak lihat tadi. Nih. Oh, nek anu kok 120 kayak itu, Cak. Ini jumlah soalnya 100 soal. Ini yang paket A apa paket B? Yang A. Yang A. Banyak para muslim yang 120 menit. Ya. Tujuan pendirian negara menurut Abu Ala Al-Maududi. Ada beberapa tujuan utama pemerintahan dalam Islam sebagaimana berikut ini, kecuali ya kakak Aziza menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia, menegakkan sistem yang islami melalui cara yang dimiliki oleh pemerintah. Apa iki Dek? Dijawab no. Kita Pak Selamat. halo. Apa iki jawabannya? Tujuan apa ini? Lantai waktuku. B kita Pak. B. Tujuan utama pemerintahan Islam kecuali
Jadi rakyat benar menghentikan kezaliman, menumpas masyarakat kecil. PKFB ya. Menegakkan keadilan. Nek sing rada patut iki B kuwi. Nah, Menegakkan sistem yang islami melalui cara yang dimiliki oleh pemerintah. Iya. Tes kepatutan. Berdasarkan feeling. Perhatikan beberapa karakteristik Al-Quran berikut ini. 1. Kalam Allah. 2. Diturunkan kepada Nabi Muhammad. 3. Dimulai dari surat Al-Fatihah. 4. Diriwayatkan secara mutawatir. 5. Terdapat dalam mushaf. Unsur-unsur dari pengertian Al-Quran di atas perlu disempurnakan dengan unsur yang lain sebagaimana berikut. Yuk, kerjakan. Semua Kuwi bener benar. kabeh kok ya. Semua benar. Enak ya. Semua benar. Semua salah. Lah soalnya cendak-cendak ya. Menurut ketentuan Ya soalnya kayak wingi kan ya. sebuah hadis bisa dinilai sahih apabila memenuhi 5 kriteria berikut. Kecuali Tidak janggal. Apa D? apa kuwi? Matanya tidak bertentangan dengan ayat Quran. Kuwi dipastikan lho kecuali lho. Kecuali kita. lagi ya. Ya, kecuali. Matanya tidak bertentangan ya. Mm-mm. Iya. Aduh, aneh. Sebuah hadis dinilai sahih jika memenuhi 5 kriteria. Sanadnya bersambung, moralitas para perawinya baik, intelektualitas para perawinya mumpuni, tidak janggal, Hasan. tidak cacat. Meskipun demikian, keberadaan setiap kriteria memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kualitas hadis. Jika semua kriteria terpenuhi, maka kualitas hadis adalah sahih. Namun, Hasan. Enggak. perawi yang benar-benar lemah atau terdapat kejanggalan maupun kecacatan, maka kualitas hadisnya dapat turun menjadi apa? Doif. Doif itu B, A dan B benar. Hasan dan Itu Doif. banyak loh, Pak. Banyak Jadi- doif mah. Kalau Hasan itu cuma kalau kurang kuat hafalannya. Perawinya. Tapi kalau yang ini Yang lemah. Kata-kata lemah nih berarti doif. terdapat kejanggalan maupun kecacatan. Apa ini? Sanadnya terputus. Boleh sanadnya terputus atau Iya, sangat terputus jelas doif no. Doif ya, B berarti ya. Oke, lanjut. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 38 menyatakan, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan potong tangan. sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dalam hal ini terdapat riwayat hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah Maka dia memotong tangan pencuri dari pergelangan tangan. maka beliau memotong tangan Ini memperjelas sih, dari pergelangan tangan. menguatkan ya. Hadis ini memainkan Tafsir. Tafsir. bayan tafsir. Taksir. Kita sinau lagi, ulangi lagi. Takrir apa, tasri apa, tafsir apa. Takdir itu Tasri, itu tasri itu. Ya, ini tafsir. Ini Untuk maksudnya tafsir itu menjelaskan batasan potong tangan itu loh Pak mungkin. Ini termasuk takyid al-mutlak itu loh, Pak. Membatasi kemutlakan. takkit ki penguatkan loh. Bayan tafsir penjelas. Iya, tafsir penjelas. Takrir penetapan. Tasri itu hukum baru. Nasah menghapus. Tasri itu menentukan hukum yang baru belum ada. Nah ya, tasri ya. Takrir apa mau? Menetapkan. Dan menetapkan hukum baru tasri. Takrir ini
Apa ya? Pokoknya mengiyakan ngono kuwi lho, istilahnya ngono kuwi lho, mengiyakan ngono kuwi lho. Sumber informasi yang digunakan untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran adalah riwayat-riwayat yang dapat dipercaya yang bersumber dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama menggunakan riwayat yang disebut sumber utama penafsirannya. Berikut ini adalah pendekatan penafsiran Al-Quran yang semuanya salah kecuali Semuanya salah kecuali berarti benar, sing benar. Oh, semuanya salah ya kecuali bil maksur kuwi. Soalnya lelek. Soalnya nganjelke kuwi. Salah. Bil maksur ya. Tafsir Isyari adalah suatu upaya untuk menjelaskan kandungan Al-Quran dengan menakwilkan ayat-ayat sesuai isyarat yang tersirat dengan tanpa mengingkari yang tersurat dan zahir ayat. Ini merupakan syarat-syarat diterimanya sebuah tafsir Isyari kecuali Dewi itu. Mungkin. Maksudnya tidak terlalu jauh sehingga kecuali itu. Nah ya. Nek karo do piye kuwi? Antara dia iki. Kuwi bener. Bener. Maksudnya tidak terlalu jauh sehingga tidak ada kuwi kan ini tidak bertentangan dengan sahabat kuwi. Bertentangan kan dirahupun harus zaman sahabat. Saya loh. Ya, tidak bertentangan dengan zaman para. Pak iki nek ora digarap kabeh kepiye iku? Wis sak karepmu wis. Lah ora ana sapa. Langsung satu submit ngono. Emang ya? Emang itu. Itu no, Bu. Biasanya itu. Itu ya. Ora nonton japane. Kayak padha karo hukumnya gelangan ngono ae. Tahlili. Itu. Menafsirkan Tahlili toh. Al-Quran dengan cara mengambil sejumlah ayat Al-Quran, kemudian mengemukakan pendapat para ulama tafsir dan membandingkan kecenderungan para ulama tersebut. Kemudian mengambil kesimpulan dari hasil perbandingannya. Oh iya, lah nganggo ulama kuwi sing marah itu. Apa ya? Mukorin. Nek pembanding. Mukorin. Ayo dijelasin siji-siji, aku ora mudeng. Oh, iki tematik. Terus Nek tahlil iki analisis ayat dengan ayat atau dengan hadis. apa tahlili? Heeh. Nek takrir iki mau menetapkan mongke. Iya. Terus ijmali yang sifatnya global itu bukan? Iya, kita global itu. Tafsir global. Umum ya. Ya, yang masih umum. Kemarin ini ya, nggak soalnya mau. Kemarin ya dengan soal ini berarti. Dibandingkan dengan ulama-ulama. Dapatnya ulama itu loh. Orang-orang ngerti? bila hendak menafkahkan hartanya, janganlah memilah dan memilih, karena amalan tersebut harus berdasarkan dari Allah tanpa Mudeng. Wah, tau Gus bahak barang. Pengecoh Gus bahak. Ayo siapa iki? Wah, nek aku ora anu ya. Enggak tahu, Bu. Hah? Ora tahu ya. Enggak tahu terus piye? Cek kuwi nek ahli fikih kira-kira sapa ngono ya? Said Kutub apa sapa ngono? Pak Masrer. Meneng ae lu. Pak Selamat. Pak Yusron. Absen.
Ya War, apa lagi? Ya, Salah satu sifat terpuji yang telah termaktub dalam Al-Quran ialah sifat ikhlas. Ikhlas merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang secara istilah diartikan sebagai kejujuran hamba dalam keyakinan dan perbuatannya kepada Allah. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang membahas tentang ikhlas. Surat apa guys? Apik banget nih. Ayo. Ketak pas. Iki anu ki nomor soalnya soal nganyel nulis ki. angel iki, nomor surat. Ngene iki oke ora ngerti no. Soal ngene iki. Oh, wih. Semangat Iki soal menghafal iki. 45. Jarine ra entuk penghafal. Lah iya. Iki ora hot ya. Hot parah iki. Iki terlalu hot sih malah. Saking ora ngerti panas sekali. Sing ngerti Bu Siti tak kuwi. Oh, posisi guyang-guyu. Posisi yang lain, posisi aku. Orang-orang mukmin ketika menafkahkan hartanya dimaksudkan hanya untuk mencari keridhaan Allah, bukan karena mengikuti hawa nafsu dan bukan pula karena tujuan lain. Ia menginfakkan hartanya bukan pula bermaksud untuk mengungguli orang lain dan menyombongi mereka. Ia tidak melakukan infak melainkan semata-mata tulus ikhlas karena Allah. Karena itu hatinya merasa mantap bahwa Allah akan menerima sedekahnya kepada siapapun ia bersedekah. Hatinya percaya bahwa Allah akan memberi berkah pada hartanya sebab sedekahnya, dan ia percaya kebaikannya akan menuai kebaikan. Ikhlas ayat 11 tadi ada nggak Bu Azumar? Oh ya, statement ini merupakan pendapat dari siapa? Halo. Ya. Ikhlas tadi ayat 11 ada nggak itu? 11. Enggak. Ada. Hah? Paling cilik 14. Nggak ada. 29. Oh, 14 paling sidik. 29 ayat 29 juga nggak ada. Ya wes, nggak tahu. Yang mana nih? Apa suratnya Pak yang mendekati? Jangan. 40-13. Ya Azumar, Al-A'raf. Azumar ayat 11, Al-A'raf 29. Enggak ada. Makasih. Nah, ini langsung ke sini Pak, nyarinya yang ada di pilihan ini. Nah iya. Bukan Quran. 36 apa suratnya Pak? Ini kan soal-soal mana ya? Dengan UP kan. Ini pendapatnya siapa? Gimana tadi? Ketika enak banget. Apa Pak? Cepet, ngantuk. nggak tahu. Tapi kalau loncat-loncat atau bape katanya. Oh ya. Masih bape ikhlas tau. Ika balik yang sedekah nih. Apa ikhlas itu? Pak Ahmadi lagi edit video ya Allah. Apa kan masih ada besok. Oh, besok masih ya? Tak kira enak malam. Sakit juga. Ngawur ya. Istilah ekstremisme radikalisme. Halo. Halo. Melampaui batas pengetahuan dan berlebihan dalam bahasa Arabnya disebut apa iki Pak? Berlebihan. Gulu. Gulu. Iki Gulu. Pak, iki apa? Tasyadud apa? Sadutnya keras. Apa ya? Sadid keras. 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 Ah, lali wih. Tahu. Ya dia Unfu. lagi Hah? ditanyain kok lali. Wih, bab radikal ya, Islam radikal.
Di kisi-kisi ada nggak tuh Pak story Islam radikal? Hah? Di kisi-kisi ada nggak itu Islam radikal? Oh, dereng Nggak ada itu. Hah? Coba Pak Selamat. Pak Slamet. Liyane apa Pak Slamet? Liyane apa? Artinya apa? Tasyadud. Kuwi kiasan kabeh kuwi ya. Ya wis. Berikut. Pas. Ciri Islam radikal. Yo, Gimana? Yang kisi-kisi rane itu. training tuh. Ape kan ya berarti ya. Mana di? Nek al-unf itu kita keras itu artinya. Al-unf itu keras. Tasyadud. Keras itu dhuwur ya, Pak. Tasyadud. Nah, Tasadud itu anu loh Mas. kuat. Tasadud itu kayak anu. Tasyadud apa? Lanjutnya ya. Nek al-unf keras, tasadud itu Iya. radikal apa ya? Radikal saya asli radikal. Yang apa? Tasyadud. Yang tasadud Itu radikal. Terus soal bulu. al-unf itu keras. Tataruf. Gulu berlebihan. Al-irham. Tataruf. Tatoruf Irham. Nah ini dia Pak Irham. Pak Irham. Aku nih kayak Pak. Pak Irham. Lakonnya teko keri. Oh, Pak Irham. tatoruf itu Bu, ketemu ekstrim ya Pak Asroy. Ketemu apa? kata Al itu antonim dari lemah lembut. Apa Pak? Un. Al-un itu antonim dari lemah lembut. Berarti apa? Keras. Soalnya apa ini? Kebalikan dari lemah lembut. Itu buat mau kok iya ram lebu-lebu. Tasyadud no. Edit video ya. Ini kita Iki lo kakak. ekstremis radikal melampaui batas, keterlaluan berlebih-lebihan dalam bahasa Arabnya disebut. Oh, nah iki ya hulu benar. Iki liane Iya. gitu artinya liane al-ihrab karo at-tataruf. Oh, irhab itu membuat takut, membuat lari, mengancam. Mengancam. Teroris, Pak. Terorisme. Teror, betul. Apa bukan dari kata-kata harbi perang itu ya? Irhab itu. Ya. Terus Mengancam itu artinya, Pak. oh iya. Terorisme ya. At-tataruf Pak. Iki apa? Ekstrim. Ekstrim. Tatoruf itu ekstrim, radikal, melampaui batas, terlaluan, berlebihan bisa juga, Bu. Oh iya iya. Lah karo hulu meh padha Pak al-hulu. Beda kan? Iya. Kalau Naik hulu dulu, melampaui batas. Radikal melampaui batas. Baik ini nah ekstremisme radikalisme melampaui batas. Ya meh padha hulu karo at-tataruf Pak. Tapi nek sing banyak itu Bu gini loh. Kata tatoruf bermakna konotasi ekstremisme, radikalisme, melampaui batas, keterlaluan ngene, berlebih-lebihan nih. Ya berarti ada torof. Tatoruf. Nek nggon pelajaran iki ya nek nggon materi kayak iki. At-tataruf. Iya, enggak materi. Iya berarti kuwi no. Aku ora anu ya. Ini materi SMA kuwi. Iki SMK kelas 11. Iya, sampai. Iki Pak. Ciri-ciri Islam radikal. Wis itu Bu. Oh, ini kan mau
Oh, kon kembali karo Pak Asrori. Lanjut. Hah? Ya lanjut. Bener kabeh. 43. Suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dan dapat menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan, baik itu bertambah maupun berkurang, diistilahkan dengan apa? Oh, transaksi. Transaksi ya. Transaksi loh. Berubah ini pra transformasi. Weh, Transfer. Berubah. harta Transaksi. Transaksi nggak berubah gitu ya. Bertambah atau berkurang. Transaksi ini joli-jolan gitu. Transaksi no. transaksi buang ini uang harta. Berarti Karena karo ekonomi. Oh iya. Dalam transaksi online juga berlaku sebagaimana jual beli secara konvensional. Misalnya barang yang dijual harus memenuhi syarat berikut, yaitu barangnya jelas, bagus, murah, didiskon, Jelas. diminati. Jelas. Jelas ya? jelas Nah, ibu-ibu yang diskon Kena ibu-ibu itu tekan ya. diskon 12. berpikir Dalam kajian gender, pelabelan bahwa perempuan hanya mampu berperan mengerjakan tugas-tugas domestik sementara laki-laki melakukan pekerjaan di luar rumah tersebut apa iki marginalisasi iki? Apa Pak? Ya, bos stereotip. Stereotip itu. Labeling, apa itu kan labeling lah itu. Apa? Labeling kayak stereotip. 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 Itu labeling itu. Berikut ini adalah dampak negatif melalui LGBT. Perilaku LGBT. Kecuali Pembunuhan wi. Daerah. pembunuhan ya. Di antara contoh dari jenis kelamin yang bersifat kodrati dan tidak dapat dipertukarkan adalah sebagai berikut. Kecuali. Perempuan memiliki vagina dan laki-laki memiliki penis. Rasa tua. Semakin panas. Oke, aku ramu dengi karepe piye ta? Ide gitu ya. Sing dudu kodrati, sing dudu kodrati. Kecuali D gitu itu kita iso laki-laki feminin ya iso. D. D. Kecuali. berarti Bukan iki ya kodrati ta, Pak? Feminin. Mana iki Iso. fisik kabeh? A B C. Lanang feminin ya iso. A B C E iki fisik kabeh ngono lho. Oh iya. Nah, ya justru sing tidak fisik. Iki Oh iya. Kecuali toh. dan sperma iki, Bang. Sifatnya mau. Iki kan ya. Nah, ini kan sifat. Nek D gitu. Nah, iya makanya ini kan contoh bersifat kodrati tidak dapat ditukar, kecuali berarti kan yang bisa ditukar. Bencong kan lo. Oh, iya. tentukan Iya. Nah, Iki kayak betul po. Kayak tak pindah. Berikutnya adalah beberapa bentuk toleransi beragama. berarti yang tidak toleran. Kecuali toh yang tidak. Ini non anu ya Bu ketoke. Tes formatif ya Bu ketoke. Heeh. Kelingan ta? Iya. Apa iki ya? Penjara hubungan dengan sahabat. Iya iki. Kecuali loh. Berarti iki. Iki ya. Dewi toh Bu. Hah? Deno. B.
Berbaik kepada non-muslim yang memerangi dan mengusir kaum muslimin dari negerinya. Oke. D. B apa D? D. Oh, D. Berbuat baik Nah. kepada non muslim yang memerangi dan mengusir kaum muslim dan kebijakan negara tentang izin pendirian tempat ibadah. Ayo, closing. D ya, E. Ya, Kurang apa? Agar mampu Menteri Agama. Yang penting ada Menteri Agama nih loh. Iki ngene. Sing Jawa iki. Cowok. Bener sih cowok. Berikut Apa ini itu? adalah Mas beberapa Dewi. persyaratan administratif dan prosedur pendirian rumah ibadah kecuali Bu. Ya, milik tanah. Eh, eh, eh. berdasarkan pembahasan pakar pendidikan Islam tergambar luasnya wilayah kajian dalam epistemologi Islam yang tidak hanya terbatas pada tataran empiris fenomenologi. Yang tanah tadi 2006, Bu. Yang tanah tadi 2006 betul saya tadi. Yang apa? Tanah. Undang-undang tadi. Nah, Undang-undang iya 2006. Modul apa ini? ya. Modul apa? Nomornya Modul berapa? modul transaksi modern. Transaksi modern. Undang-undang nomor berapa, Pak? Ya benar itu nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006. Ya, ini ya. Oh, Ini kan ada Aturan Pak. 8 dan 9. ini kan ada 6 tahun 2006. 8 dan 9. Untuk second ya Allah. Sing dopo. Jam songo itu second. Ini rasa jawab. Ada yang satu nggak dijawab, kita rasa di submit toh Bu. bisa apa kok? Bisa. Apa iso? Coba. Yo kayak pas peketam kayak kelewatan juta Yusran ya iso dinilai. Kuwen kan Ibu ya. Berdasarkan pembahasan pakar pendidikan Islam tergambar luasnya wilayah kajian. Itu mau wes bongko? Wes pengen harus dijawab. Kurang dijawab. Apa itu? Iya Masuk psikis, empiris, kok. syahadah. Empiris fenomenologis. Kira ayo di. Jiwa yang tidak memiliki kehendak kecuali berpikir atafakur, atanafus, altamyiz dan mendeskripsikan termasuk kelompok apa? Ya Allah, vegetatif, sensitif, rasional, produktif, progresif. Apakah Jiwa-jiwa itu ngelera monia. Pak Ghazali Irfan? iki. Apa Pak? Berarti Waduh. Ya apa ya? tamyiz dan Rasional, Bu. Rasional. Oh ya. Jiwa rasional, berpikir betul. membedakan rasional. Pendidikan agama Islam akan mengalami kegersangan religiusitas jika mengikuti proses modernisasi
Modernisasi yang menjauhkan proses Modernisasi. pendidikan dari kandungan-kandungan spiritualitas. Akibatnya pengetahuan mengalami eksternalisasi dan desakralisasi. Proses pemisahan pendidikan dengan agamanya disebut apa? Sekuler. Sekuler. Nah, Rina senang pada bunga karena keindahannya. Dia merawatnya dengan sungguh-sungguh. Setiap hari disirami dan diberi pupuk. Suatu hari Rina mendapati bunganya mati, entah karena apa. Rina bersedih hati. Dalam hatinya ia ingin menjadi sarjana pertanian agar tahu bagaimana merawat bunga secara benar. Ia belajar tidak mengenal waktu. Itu Rina wi Erna wi. Sayangnya Erna tidak suka menanam. Tapi suka menuai. Cewek Bu. Sukanya bunga. Cewek Bu. Bunga bang. C. Menurut Al-Ghazali, Rina mempelajari ilmu fardu kifayah karena ilmu pertanian adalah umum. Bukan bunga yang itu. Konsep Islamisasi sains sebagaimana digagas oleh Ismail Ruji Al-Faruqi dan Najib Al-Atas adalah upaya apa ya? Para pakar monggo. Islamisasi sains. Iki po. C. Integrasi. Oh. Kan nilai religius, sains dan teknologi. Mantap. Selak ngantuk. Iya, C itu. 56. Ismail Raja Al-Faruqi itu. Pendidikan agama Islam sesungguhnya menghadapi permasalahan yang sangat serius dalam tataran filosofis karena wacana pengetahuan dan teknologi saat ini berjalan tanpa kendali agama. Maka pengetahuan dan teknologi tak jarang berkembang menjadi problematika yang sedikit banyak menyulitkan penganut agama itu sendiri, dalam hal ini Muslim. Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka kedudukan iptek menjadi tantangan. Iptek menjadi tantangan bagi pengajar agama. My God. Ketika kualitas keberagamaan peserta didik hanya diukur dari beberapa mampu ia menghafal apa yang diberikan oleh guru, yang terjadi adalah pendangkalan dari realitas beragama itu sendiri, maka harus dicarikan solusi untuk membuat pola pengajaran yang terintegratif, yang mampu menampilkan agama dalam tataran teoritis atau kognitif hingga tataran implementatif atau afektif. Kalimat yang tepat untuk menggambarkan hal tersebut adalah apa ya? Bahasanya wow. Wih, kita FD pengajaran agama tetap langsung tapi tawuran jalan terus. Manut. Apa ra iki ya, Bu? Masa jalan terus? Diwaca sik kalimat Siswa diajari bela diri agar bisa menjaga diri toh. Iki kan kognitif hingga implementatif toh, sikap. menghafal. Wis sing dimaksud pernyataan sing pertama apa sing kedua? Diwaca dari awal. Ketika kualitas keberagamaan peserta didik hanya diukur dari seberapa mampu dia menghafal apa yang diberikan oleh guru, yang terjadi adalah pendangkalan dari realitas beragama itu sendiri. Maka harus dicarikan solusi untuk membuat pola pengajaran yang terintegratif, yang mampu menampilkan agama dalam tataran teoritis hingga tataran implementatif
Nyambung ngono lho kognitif dengan afektif atau sikap. Iya. Kalimat yang menggambarkan Menggambarkan pernyataan yang pertama apa yang kedua? Yang kedua ini bisa Bu. Jadi Yang pertama sing kan B, realita, yang kedua pernyataan kedua kan solusi. Apa tadi ya? Sing rada patut yo gitu Ya race ya malahan ya. Uji kepatutan. Tawuran menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Untuk guru. Penake ya guru ki. Guru mulang tak tanggung jawab ya orang tuane wae. Nek pas ini kok produk-produk terus apa kuwi? Apa tuh, Pak? Ada apakah di situ? Ada apa? Aku haus Anu. sih, tak mimik sih ya. Ngorong juga. Kan seket. Ganti Bu Siti baca. Ya. Kesempurnaan ajaran Islam yang dipelajari secara integral atau kafah diharapkan dapat meningkatkan kualitas umat Islam dalam keseluruhan aspek kehidupannya. Agar ajaran Islam dapat dipelajari secara efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, maka perlu dikembangkan Sesuai dengan perkembangan zaman, tuntutan. kurikulum. Kurikulum Ini sing paling umum berarti ki, Bu. Iya, kan kafah, Pak. Hah? Integral. Yes. Kata kuncinya kafah itu tuh. Heeh. Iya, heeh. Ini kan urutannya di to Bu, kuwi, Bu. Yang paling umum mak kurikulum. Iya, Terus dhuwure ngisore kurikulum, SKL tuh ya. SKL, terus silabus, Silabus. tujuan, baru materi. Oh iya ya. apa Kakak? Misalnya Kurikulum. misalnya C ya. Paling umum Ya 59. Masya Allah. Penataan ulang pemikiran teoretik kurikulum berbasis kompetensi, pikiran pokok bahwa konten kurikulum adalah kompetensi dan kompetensi diartikan sebagai kemampuan melakukan sesuatu. Berdasarkan sikap, keterampilan dan pengetahuan hal tersebut terumuskan dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar. Hal ini disebut juga apa Bapak? Monggo, Kakak. Pak, selamat Kakak. Apa ini? Lali. merumuskan ulang apa ya? Penataan ulang, konstruksi, Apa? Restrukturisasi? strukturisasi, revitalisasi. Apa Pak? Selamat. Pak Instruktur. Penataan berarti terkait dengan struktur, Pak. Apa Pak? Kalimatnya coba saleh ya. Boleh. Diwaca dulu ya. Saleh ini. Enggak. Wes. Penataan ulang. Penataan ulang. Berarti restrukturisasi. Struktur berarti tata. Iya. Apa? Struktur. Ya, nek penataan ulang restrukturisasi. Revitalisasi apa ya Pak? Yang penting. Jadi rekonstruksi itu ya membangun ulang.
60 guys. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional Oh, diperlukan anu. profil kualifikasi. Revitalisasi ini. Loh, piye? Vital. Lah iya. Vital. Karena penting. Pentingnya apa? Vital itu sesuatu yang penting. Revitalisasi. Vital Pak. Kayak senengnya sing vital-vital loh. Facebook ya. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional diperlukan profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Aduh, kayak undang-undang Bu Siti. Iki Ayo. Pak Instruktur, Pak Slamet, karo Pak Masrul. Ini Nomor 20. SKL terus silabus we urut we nomornya urut, pasalnya urut. Oh, gue isi. Ayo Bu Wah, Siti. ini Mas Slamet wih. Pak Slamet, ditunggu. Lali. Iya, basis fitness. Googling. Silahkan yang googling. Nomor 23 pasalnya piro? 33. Nggak ada 23. Ya bener nomornya 20. Pasalnya kok. Apa weh? Tanah. Dek rong delok kowe kudu ndelok anu kok. Lewati sih ae. Iya. Bang ini. Aure engko ndak merah. Penilaian bagi Pasal perbaikan materi. 35, Bu. Hah? Pasal 35. 35. 35. Nah, nomor Tapi 2016 sih. Iya, bukan 2016, itu 2003. 2003. Gitu ya. Salah Oh, anu. satu. Udah ada nomor 35 UU Sidiknas. 35 yang C betul. 2003 Pak. Oh, C betul itu. Tahun Bener. Aku bukanya soalnya 2016 sih. C, 35. Udah. Enggak, 35 Sidiknas nomor 20. Sing 36 itu apa Pak? Di baca kaisan Pak. C. Sing nomor sebelumnya dan selanjutnya Dalam penjelasan pasal 35 UU Sidiknas nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa standar SKL merupakan kualifikasi. Betul itu 35 itu. Oh ya wes. Halo? Yo. Soal berikutnya. Penilaian bagi perbaikan materi, metode dan media yang digunakan dalam pembelajaran termasuk berfungsi sebagai apa? Apa ya? Perbaikan. Ini kok umpan balik nih kok. Orang diagnostik? Nggak tahu. Diagnosa. Perbaikan loh. Penilaian bagi perbaikan materi. Iya, kita diagnostik. Ya kayaknya. Pilih. Seorang siswa bernama Ahmad dari 50 soal menjawab pada pelajaran PAI yang dapat menjawab betul Tempat sekali. maka sebagian diperoleh dari angka adalah 40. Kegiatan dengan memberikan angka pada
kemampuan kognitif disebut apa Pak? Scoring. Apa ini? Scoring. Scoring, angka. scoring. Iya betul. Enggak. Aduh. 63. Ya Allah. Setelah pelaksanaan ujian akhir semester, Pak Umar sebagai guru mata pelajaran PAI kelas 7 tidak hanya melakukan proses mengoreksi dengan mengubah jawaban siswa dalam bentuk angka-angka atau proses kuantitatif dan memaknainya dengan kriteria tertentu sehingga menjadi atau proses kualitatif, tetapi juga memutuskan untuk lulus dan tidak lulus SNM. Rangkaian yang dilakukan oleh Pak Mas Budi tersebut dinamakan nyantuk ya iya. Scroll Bu. Hah? Scroll medhen jawabane. Bagi gure Pak Umar loh. Ini sore Pak Mas Budi. Oh iya. Ora ceklek sale. Ini kaya apa nek gawe lelucon ngono ya? Sing bener Pak Umar apa Pak Mas Budi to? Mungkin namanya Pak Umar Mas Budi, Bu. Nama panjang ya? Apa toh? Asesmen. Asesmen ya. Apa sih Pak meneng wae? Lambo. Tugas setiap pertemuan. Budika kok ya reneng tadi. Dan siswa juga diminta untuk Budika harus rampung. Budika harus rampung. Orang rampung toh ya Allah. Untuk mengumpul pengumpulan Wacane. ya Bu. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan tugas resumen daripada sekian. Dan siswa juga diminta untuk mengumpulkan tugas dalam satu bundel. Ya, portofolio. Lanjut, Berna. Kata kuncinya portofolio apa Pak? Mengumpulkan Tugas dalam tugas. satu bundel. Keunggulan tes uraian yang tidak dimiliki oleh tes objektif adalah mendorong siswa untuk mengorganisir dan mengemukakan ide-idenya sendiri. Iya betul. Tenan ra ya Bu. Kemampuan berpikir tingkat tinggi ditunjukkan dengan kemampuan berikut ini, kecuali berpikir statis. Statis. Oh, statis. Lanjut. Salah satu ciri evaluasi yang baik adalah alat evaluasinya harus sesuai dengan materi yang telah diajarkan dan sesuai dengan rumusan tujuan pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan prinsip Apa Pak? sesuai. Apa? Ini apa? Re. Ya. Oh. Suatu tes yang baik adalah tes yang diujikan berkali-kali kepada kelompok siswa yang sama tetapi hasilnya relatif sama. Tes yang menunjukkan indikasi tersebut berarti memiliki Kualitas. Kualitas. untuk merekrut siswa baru,
insan cendekia melakukan tes masuk dan bagi peserta tes yang nilainya bagus sesuai dengan standar yang ditetapkan akan diloloskan sebagai siswa baru pada insan cendekia tersebut. Penetapan kelulusan dengan cara di atas sesuai dengan teori predictive validity. C. Langkah-langkah dari pelaksanaan program remedial perlu diperhatikan agar pelaksanaan program remedial dapat berjalan dengan baik. Salah satu dari langkah-langkah program remedial adalah semua benar. Rasa bocor. Bentuk treatment dari pembelajaran pengayaan adalah semua benar. Suatu tes multiple choice dikatakan bagus apabila menunjukkan beberapa kriteria sebagai berikut. Kecuali option penyebabnya dipilih oleh banyak siswa. B. Kalau sing komentar. Belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Demikian adalah gambaran dari teori belajar ingatan, stimulus respon. Behavior bukan? Ya kan? Behavior ya? A. Kata kuncinya apa, Bu? Stimulus. Oh, stimulus dan respon. Belajar konsep merupakan suatu bagian dari suatu hierarki 8 bentuk belajar. Dalam hierarki ini setiap tingkat belajar bergantung pada tingkat-tingkat sebelumnya. Yang tidak termasuk hierarki belajar menurut Gatney adalah Gak muka lagi. scroll Bu, sing kira-kira beda dhewe. Aku wis nyambung rakon lagi. Mau tentang konsep ya. Kalau konsep berarti ya sing gitu. Mau apa? Pokoknya klik ngono. Selain keterampilan berpikir kritis, kemampuan menyelesaikan masalah, komunikasi dan kolaborasi, serta kreativitas dan inovasi, keterampilan yang harus dimiliki guru abad 21 adalah A. Walah. Rasa diwaca. Ini 120 ya? Jadi beberapa pernyataan di atas manakah yang merupakan pernyataan yang benar? Yo, mana yang pernyataan yang benar? Oh, yang benar. 1 dan 3, 2 dan 4, 3 dan 5, 1 dan 2. 3 dan 4. Siji bener berang siji. Siji, loro, telu. Nah, siji bener berarti kok jadi hiji wae.
Proses mental yang dialami oleh siswanya yang seringkali tidak dapat dilihat dan diukur oleh guru tetap dianggap penting. Hanya saja teori memberikan perhatian pada hal ini. Aku muda. Apa ya? Dua benar. Dua benar. Dan saya guru itu ada 2 menit dan 4. Apa Pak? Hai. Aduh. Lupa tulis gambut. Oh, yang ngantuk tenan sih. Klik ya. Tapi tetap bisa ora, Bu. Jawab semono tetap bisa ora. Langsung 100, Bu. Tapi pembahasannya reneng, Bu. Oh iya? Oh. Kuncinya Mengeneng kuncinya ya reneng, mengeneng benar salah. benar salah. Walah. Ya terus piye? Ora digarap kabeh iso ora, Pak? Langsung submit. Langsung harus ya iso. Hah? Bisa. Langsung satu iso. Ini reneng kuncinya reneng pembahasan. Tapi iso disubmit. Iso. Soalnya karo jawabannya di enggak bisa dilihat nggak kayak di Google Form enggak? Ora, soal karo benar salah kok. Soal iki salah, soal iki benar ngono kok. Berarti mudeng ya. Ora kowe sing biyen kae berarti Pak. Ora kowe sing apa kae? Beda Pak. Pretesnya lho biyen. Enek to? Beda. Terus ono kuncine kae. Formatif, tes formatif. Pretest. Oh, pretest yang rolas kae. Saiki reneng. Sing rolas kae. Heeh, sirines ki langsung ono kuncine to. Wis jajal disubmit wae sik. Besok dibaleni meneh. Bisa ya? Itu kelewatan Sung 100. Piye carane submit? Loh. Pak, diklik Berikut. nah Sampai 100. selesai ujian ya. Kling Iki kok ya di perkembangan sini keterampilan peserta didik di pengarah faktor. Itu. Hari di tas, Bu. Nomor 100 WD. Hereditasi keturunan, Bu. Iya, selesai. Pinter. Masya Allah. Saya terima. berarti mau biro dari 70 ya? 70 ya. Garap 77. Garap 77 mau. Kan mau Berarti salah. lumayan. 10. Prolikur. Lumayan Bu. Ini garap bareng ya padahal. Negara pengobrol ya kau ini. Wes ya, turun saya ya. Ya. Tok.